Ada Muhammad Aliundi, Rahma Windayani, Anita Silviana Sam, Hikmah Hafsah, Mbak Ira, Eni Savitri, Sarah Putri, Taskia, Meski Puspita, Nur Madinah, Sirajudin, Ananda Rodatan, Marvin, ya baca nanti dia itu kelas A ya, terus sampai Alam Gerhani Aksari, Olivia Sarah, kita Alsadila, Anggun, Nurul Fadila, hidung, mata, telinga, iya. Semua orang tidak konsentrasi. Sekali lagi, ikuti gerakan dengan gerakan apa yang saya katakan. Ya. Dahu, apa lagi? Bahu. Oke, artinya apa? Dari sekian banyak ini 30 berapa jumlah? 31 orang, ada 10% yang tidak konsentrasi. Ya, artinya apa? Ya, oleh itu biar suara-suara terkonsentrasi. Ya, buktinya tadi ada aku. Ada bingung, artinya ada konsentrasi kan? Kan gitu. Itu adalah tanda bahwa dahu. Artinya ada konsentrasi bagaimana dahu. Baik. Nah, untuk sore hari ini kita akan belajar tentang ya teknik penilaian. Baik. Nah, untuk sore hari ini kita akan belajar tentang ya teknik penilaian varian. Oke, minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang instrumen ya. Ya enggak? Masih ingat? Karena seluruh apa saja yang telah dilakukan instrumennya? Yang besar suaranya.
Kalau tiap mungkin yang dilakukan itu berbeda-beda. Jadi kalau yang tidak jadi dari setiap karya berbeda-beda dari karyanya ya. Iya. Kenapa seorang guru harus yang mengetahui batasan kemampuan siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dan lain. Tadi apa itu penilaian, ya kan? Tadi sudah di sejauh mana pencapaian tujuan, komponen-komponen penilaian, apa saja? Sejauh mana pencapaian tujuan, komponen-komponen penilaian, apa saja? Ya, tujuan penilaian, instrumen penilaian, proses penilaian, kriteria penilaian. Pintar semua apa? Tujuan penilaian, instrumen penilaian, proses penilaian, dan kriteria penilaian. Pintar semua karena membaca. Ya kan? Membaca. Jadi apa sih? Kenapa kita harus menilai? Instrumen apa yang kita gunakan? Tadi kenapa kita harus menilai? Tujuannya itu apa? Untuk mengetahui kemampuan siswa, untuk melihat strategi kita, ya kan? Apa yang digunakan dalam menilai, dan nanti kita akan membuat itu. Bagaimana cara menilainya? Bagaimana proses menilainya? Apa saja kriteria penilaian harus ada, terutama dalam karya rupa itu kan macam-macam ya. Jangan sampai kita bagaimana menilai karya rupa ya, instrumen-instrumen yang digunakan. Penilaian ada jenisnya, penilaian formatif, diagnostik, objektif, plus sumatif, faktor prediktif. Itu di dalam penilaian Anda harus lihat ya tingkat apa dalam prinsip-prinsip penilaian ada validitas, reliabilitas. Pernah saya singgung ini ya? Ya. Seperti apa itu Mas ingat? Ketepatan di pusat. Nah, saya atau ketepatan? Iya, tepat. Ya. Jadi kalau kita menilai apa yang harus kita nilai itu namanya tepat sesuai dengan sasarannya. Reliabilitas, ingat? Antara tepat dan ada dulu pasti tetap tepat dan tetap enggak tetap dan tepat ya. Oke, kalau misalnya sudah dinilai hari ini, misalnya
Ini yang nilai hari ini. Besok nilai lagi Alisa, Asisa, sama nilainya. Ya toh variabel, tetap sama nilainya. Artinya tidak ada unsur-unsur subjektif di situ, tetap nilainya. Makanya dalam penilaian garis serupa misalnya ada berapa orang yang nilai, ya harus tetap dengan memiliki dari penilaian tadi. Jadi abilitas praktis bisa digunakan itu makna adil. Jadi prosesnya harus adil. Jangan sampai pakai cacat dengan pakai paksaan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan bagi kelompok, ya. Membagi kelompok, membuat kriteria penilaian pada garis serupa. Mungkin ini ada 5 kelompok, ada tentang gambar bentuk, karya lukis, ilustrasi, kriya, dan gambar ornamen. Apa saja sih yang harus ada dalam kriteria penilaian pada gambar bentuk, pada karya patung, lukis, ornamen, dan kriya? Kenapa? Nah, oleh karena nanti kita bahas melalui kelompok. Mungkin sekarang kita bagi kelompok. Ditulis sendiri, Bu. Dibagi namanya bebas kan masalah membagi. Oke, silakan. Yang biasanya kelompok siapa silakan. Namanya orang dewasa kan begitu. Iya, Bu. Cepat-cepat jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya teman-teman sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore teman-teman sekalian yang berbahagia. Adapun berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan indikator penilaian gambar bentuk dari kelompok kami. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengenal apa sih gambar bentuk itu, karena orang-orang berkata tidak kenal maka tak tahu. Oke, jadi gambar bentuk adalah gambar yang meniru objek nyata atau objek asli, baik itu alami maupun buatan, yang kemudian dipindahkan dalam bidang dua dimensi. Jadi gambar bentuk itu harus memperhatikan ketepatan bentuk, perspektif, proporsi, bayangan, dan lain-lain sehingga dia terlihat tetap tiga dimensi di bidang yang dua dimensi. Sudah paham? Oke, baik. Kita beralih ke indikator penilaian gambar bentuk. Penilaian gambar bentuk melibatkan berbagai aspek teknis dan artistik. Indikator ini membantu guru mengevaluasi kemampuan siswa dalam menggambar objek secara realistis dan indikator kemiripan kemudian akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Saya persilakan. Oke, baik. Indikator yang pertama adalah kemiripan. Dan di dalam kemiripan ada tiga aspek yang dinilai. Yang pertama adalah objek asli, di mana objek asli merupakan bentuk, ukuran, dan karakteristik objek yang digambar harus diperhatikan dengan seksama. Aspek kedua yaitu hasil gambar, di mana hasil gambar harus mencerminkan objek asli dengan akurat, menunjukkan perhatian terhadap detail. Aspek ketiga adalah evaluasi, di mana guru menilai sejauh mana gambar menyerupai objek aslinya dalam berbagai aspek. Oke, indikator yang kedua adalah proporsi dan anatomi, di mana proporsi dan anatomi ini juga memiliki tiga aspek. Yang pertama, mengamati objek, di mana siswa mempelajari hubungan ukuran antar bagian objek yang akan digambar. Aspek yang kedua yaitu sketsa dasar, di mana sketsa dasar ini membuat sketsa awal dengan memperhatikan proporsi dan anatomi objek secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan, di mana penyempurnaan itu memperbaiki dan menyesuaikan proporsi serta anatomi untuk mencapai hasil yang lebih akurat. Terima kasih, saya berikan kepada. Baik, ada ketetapan perspektif. Ketetapan perspektif dibagi tiga, yaitu yang pertama perspektif linear dengan menggunakan teknik menggambar objek tiga dimensi di atas bidang dua dimensi menggunakan titik hilang. Yang kedua ada perspektif udara, yaitu menampilkan kedalaman dengan menggunakan ketajaman dan kontras objek berdasarkan jaraknya. Dan yang ketiga ada skala, menggambar objek dengan ukuran yang sesuai berdasarkan jarak dan posisinya dalam ruang. Terus ada penggunaan bayangan dan cahaya. Nah, penggunaan bayangan dan cahaya ini dibagi tiga. Yang pertama ada indikasi sumber cahaya, di mana siswa menentukan arah dan intensitas cahaya yang menyinari objek. Yang kedua ada penerapan bayangan, menambahkan bayangan yang sesuai untuk menciptakan kesan tiga dimensi pada objek. Dan yang ketiga ada gradasi, menentukan teknik shading untuk menunjukkan perubahan intensitas cahaya pada permukaan objek. Selanjutnya adalah terkait dari direktur. Yang pertama itu observasi mendalam, yang kedua teknik penggambaran, dan yang ketiga konsistensi. Selanjutnya komposisi dan pengembangan objek. Yang pertama itu ada prinsip, yang kedua rule of thirds, yang ketiga keseimbangan, dan terakhir PowerPoint. Selanjutnya kesempatan teknik dan penggunaan media, yaitu
atau menilai siswa, dan serta umpan balik untuk memberikan pelindungan kepada siswa, dan refleksi untuk mendorong siswa mengevaluasi karya mereka sendiri. Sekian. Terakhir adalah kesimpulan dari seluruh indikator gambar bentuk yang telah kami paparkan tadi. Indikator penilaian dalam bidang seni rupa khususnya untuk gambar bentuk dirancang untuk membantu guru menilai karya siswa secara objektif, menyeluruh, dan adil. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek teknis dan artistik seperti kemiripan bentuk, proporsi, perspektif, bayangan, tekstur, komposisi, serta penggunaan teknik dan media. Dengan indikator ini, guru dapat mengukur kemampuan siswa dalam menciptakan karya yang realistis, kreatif, dan memiliki nilai estetika tinggi. Selain itu, indikator ini mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan teknis sekaligus mengekspresikan gaya artistik pribadi. Panduan ini dilengkapi dengan referensi dari literatur seni rupa, memberikan dasar yang kuat untuk proses evaluasi pembelajaran seni rupa di sekolah. Baiklah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian agar kita bisa saling berdiskusi dalam presentasi kali ini? Saya persilahkan. Oh baik, saudari Anggun, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saudari Anggun, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Yang ingin mengajukan pertanyaan, jadi mohon dicatat ya pertanyaannya. Saya membacakan. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengevaluasi tingkat inovasi dalam penggunaan bentuk yang tidak konvensional. Oke, paham? Dan apa dampaknya terhadap keseluruhan karya? Mungkin Baik, terima kasih pertanyaan dari saudari Anggun, sangat menarik ya untuk kita simak. Kalau begitu saya persilakan langsung kepada anggota kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Baik, pengguna bentuk yang tidak konvensional sangat mempengaruhi gambar bentuk yang dibuat para siswa ataupun mahasiswa, karena kriteria yang paling pertama dalam gambar bentuk ialah bentuknya. Jadi dalam penilaian gambar bentuk ini benar-benar memperlihatkan bentuk yang sesuai. Jadi tidak bisa ada kreativitas yang ditambah pada gambar yang dibuat. Nah, dan jika tidak baca saja. Nah, gambar bentuk yang tidak baik, gambar bentuk yang tidak profesional akan menurunkan nilai pada gambar yang dihasilkan oleh siswa dan mahasiswa. Nah, sekian saya masuk. Oke, terima kasih ya. Jadi dari kesimpulan dari jawaban kami tadi adalah penggunaan inovasi bentuk yang tidak konvensional itu tidak dibutuhkan dalam gambar bentuk ya, karena kriteria utama dalam penilaian gambar bentuk ialah kemiripan objeknya. Jadi kita tidak usah menggunakan kreativitas, melainkan lebih ke arah menggunakan skill kita, bagaimana cara kita memindahkan objek 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi dan tetap tidak menghilangkan kemiripannya. Bagaimana saudari Anggun? Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari. Apakah ada pertanyaan lain dari kawan
kita sama-sama berdiskusi. Baik, karena tampaknya Anda semua tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan, maka saya akan menutup presentasi ini dengan sedikit kata-kata mutiara. Jangan menyerah jika kamu gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dirian bagi Citrawati, roti mengembangkan lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Semua kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Menggambar bentuk itu langsung ini kemiripan atau dari bentuk aslinya. Jadi seperti kita potret ya, langsung dipindahkan. Baik, ini kemiripan bentuk asli hasil gambar evaluasi yang dikatakan tadi kelompok 1 bahwa itulah kriteria dalam gambar bentuk. Sebenarnya di sini. Ya. Ya, Bapak. Jadi indikator penilaian gambar bentuk itu di sini aspek yang pertama di sini mestinya tadi kemiripan dengan bentuk aslinya ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan.
awal dari Wassalamualaikum warahmatullahi Tadi bilang apa namanya ini? Oh, kalau pulpen ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul seni lukis. Yang akan kita langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Kita langsung saja pada membuka materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari kita. Indikator yang pertama yaitu definisi seni lukis. Apa sih seni lukis itu? Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis yang dapat didefinisikan sebagai proses mengolah dua dimensi untuk menciptakan karya visual. Karya seni lukis ini biasanya dihasilkan di atas berbagai permukaan seperti kanvas, kertas, atau bahkan dinding menggunakan beragam alat dan teknik. Indikator yang kedua yaitu unsur seni lukis. Seni lukis terdiri dari beberapa unsur penting antara lain yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima warna, yang keenam tekstur, dan yang terakhir yaitu ruang. Indikator yang ketiga yaitu teknik seni lukis. Beberapa teknik umum dalam seni lukis meliputi yang pertama, pointillis, menggunakan titik-titik untuk membentuk gambar. Yang kedua, tempera, menggunakan cat berbasis air untuk menghasilkan karya yang cepat kering. Dan yang ketiga, plakat, menggunakan cat dengan sapuan tebal untuk efek dramatis. Dan yang keempat, akuarel, menggunakan cat air dengan sapuan tipis untuk efek transparan. Sesuai tema, 3 porsi warna, 3 bentuk dan teknik, 4 SPK, 5 proses kreatif, 6 keunikan dan daya cipta, 7 kerapian dan kebersihan. Terima kasih kepada materi dari kelompok saya. Baik, kami akhiri presentasi ini dengan sesi tanya jawab. Silakan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Adapun pertanyaan saya terkait budaya seni lukis. Seperti yang kita tahu, itu ada banyak cabangnya ya, ada banyak jenisnya. Tapi saya fokus pada indikator penilaian seni lukis saja. Bagaimana sih cara Anda menentukan kriteria atau indikator penilaian untuk seni lukis
seni lukis ini agak berbeda dengan seni lukis yang lain. Apalagi ada kata-kata bahwa seni lukis abstrak ini agak nyelek dan tergantung bagaimana penikmat melihat karya tersebut. Jadi bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan tempat indikator yang tepat untuk selesai. Baik, terima kasih pertanyaan dari Aziza. Akan langsung dijawab oleh pemateri kami. Cara kami menilai lukisan abstrak yaitu dengan cara objektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kami, yaitu dengan menentukan komposisi warna, kreativitas siswa dalam menciptakan karya yang khas, serta keunikan dalam karyanya seperti yang tertera pada materi terakhir dari kami. Bagaimana pada Baik, jadi jika ini lebih berfokus pada siswa atau mahasiswa itu memainkan warga, mengekspresikan keunikan dari siswa tersebut? Karena abstrak itu aneh ya, kan ada yang menilainya tidak semua orang itu menilainya bagus, keindahan itu dalam lukisan tersebut. Ada yang aneh dan juga menurut pandangan orang lain berbeda-beda. Ya, tergantung keunikan dari siswa tersebut, kreativitasnya. terima kasih atas jawaban dari mengenai Terima kasih juga. Baik, kesimpulan dari kami, seni lukis merupakan bentuk ekspresi artistik yang melibatkan proses penciptaan karya visual melalui penggunaan berbagai teknik dan media. Penilaian dalam seni lukis dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kriteria yang mencakup kesesuaian tema, komposisi warna, bentuk dan teknik, estetika, serta keunikan karya tersebut. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Badrib? Nanti saya sebentar sana. Ya, kalau punya itu Rahma mana? Baik, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik. Oke, baiklah. Langsung saja, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu seni kriya. Nah, teman-teman, seni kriya ini adalah salah satu cabang seni rupa yang dihasilkan dari keterampilan tangan yang mengedepankan fungsional dan estetika. Nah, dalam bahasa Sanskerta, seni artinya keindahan, kriya artinya membuat. Jadi jika digabungkan, artinya membuat keindahan. Nah, oke, baik. Saya akan membawa teman-teman ke 4 atau 5 tahun ke belakang. Teman-teman pasti masih ingat seni kriya yang sudah dibuat di zaman SMP, SMA mungkin. Ada yang bisa sebutkan salah satu contoh seni kriya? Saya Silakan. tahu melukis. Oke, Anggun. Saya
tidak tahu ya seni kriya seperti apa, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi dengan seni kriya. Oke, lanjut ke isinya. Indikator penilaian seni kriya secara umum. Nah, jadi seni kriya itu kan banyak, jadi kita mengambil langsung secara umum. Di sini ada 7 indikator penilaian seni kriya secara umum. Ada kualitas material, teknik pembuatan, dan lain-lain. Nah, indikator penilaian seni kriya akan dijelaskan oleh rekan penyanyi saya, yaitu Laude, Arminanda, dan Alam. Saya persilahkan. Untuk kualitas materi ini dia di bagian pemilihan bahan, yaitu yang memilih bahan yang bagus untuk pembuatan material. Untuk teknik pembuatan kebutuhan ketepatan dan keterampilan dalam menggunakan teknik serta keterampilan dan ketelitian dalam proses pembuatan. Untuk estetika, keindahan desain, warna, dan tekstur. Terus di bagian kreativitas, inovasi dalam desain dan penggunaan bahan, originalitas dan keunikan karya, fungsionalitas, kesesuaian produk dengan tujuan penggunaannya, daya tahan dan kenyamanan saat digunakan, penyampaian konsep, penjelasan tema atau pesan yang ingin disampaikan, keterhubungan antara bentuk dan makna. Terakhir, waktu dan proses, efisiensi dalam menyelesaikan karya, manajemen waktu selama proses pembuatan. Pada saya, oke, tadi itu indikatornya ya. Lanjut, ini adalah salah satu contoh seni kriya secara spesifik, yaitu seni kriya keramik. Nah, di mana teman-teman pernah lihat keramik? Di mana? Sudah jarang ya. Oke, jadi kita mengambil contoh seni kriya secara spesifik, yaitu keramik. Lanjut slide. Nah, oke. Tadi kan indikator penilaian seni kriya secara umum. Nah, ini secara spesifiknya yaitu seni kriya keramik. Nah, indikator penilaian seni kriya keramik ini akan dijelaskan oleh rekan penyaji saya, yaitu Sarah dan Berhikmah. Saya persilahkan. Itu teknik pembuatan dan aspek yang ketiga itu ada suaranya. Aspek yang pertama itu bahan dasar, kemudian aspek kedua teknik pembuatan, aspek ketiga itu estetika. Yang keempat adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide, bentuk yang bernilai
penjelasan dari indikator penilaian seni kriya keramik apa-apa saja. Yang pertama ada kualitas bahan dan sebagainya. Oke, ini saja terkait indikator penilaian seni kriya dan secara spesifik yaitu seni kriya keramik. Oke, baik, saya tutup presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada untuk kesempatan kepada saya. Sebelumnya yang pertama nama saya Pak Aulia dan Nama Korba. Ingin bertanya, apa saja sih hambatan seorang pengrajin tradisional seni kriya di era modern seperti sekarang? Secara spesifik salah satu saja. Baik, saya persilahkan kepada rekan penyanyi saya untuk menjawab pertanyaan dari Farah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari para Aulia. Banyak kurang atau tidak ada penerus membuat keramik. Buat daya saing dengan barang-barang modern, kurangnya akses untuk memasarkan karya karena banyak sebagian seniman yang gagap teknologi dan kurangnya inovasi serta kurangnya peralatan modern. Baik, itu adalah jawaban dari rekan penyanyi saya. Kalau boleh saya menambahkan, tadi ada 5 yang dijelaskan atau disebutkan oleh rekan penyanyi saya, yaitu yang pertama kurang atau tidak ada penerus membuat karya keramik. Seperti yang dijelaskan Anggun, bahwa sekarang sudah jarang melihat keramik karena memang sudah tidak ada lagi yang bukan tidak ada, tapi sudah jarang yang memproduksi atau membuat keramik. Lebih sulit ya kalau bersaing dalam seni kriya Pasti akan menghadapi dengan modern yang terus saja akan datang. Contohnya pasti juga kayak misal keramik, ini kan barangnya berat, pasti akan tergantikan dengan misal barang-barang yang lebih ringan seperti plastik dan pastinya juga lebih murah. Mungkin ada yang lebih murah. Dan selanjutnya kurangnya akses untuk memasarkan karya karena banyak sebagian seniman yang buta teknologi, seperti kayak ya sudah orang buat maksudnya orang yang membuat itu ya sudah dia jualkan mungkin di pasar, jadi karena tidak terekspos jadi kurang pemasarannya. Selanjutnya kurangnya inovasi, kurangnya inovasinya seperti tadi keramik, mungkin apa ya, kurang itu aja ya, kayak sudah ganti buat pas, mungkin mau buat apa yang lebih wow lagi gitu supaya menarik perhatian dan minat konsumen. Selanjutnya kurangnya peralatan modern. Kita tahu keramik ini pasti dibuat dengan tangan. Mungkin di era sekarang bisa apa ya, orang-orang bisa membuat alatnya supaya lebih praktis dan mungkin lebih cepat. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana, Sarah? Oke, terima kasih penjelasannya sekali bisa tidak di Terima. Iya, tidak. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Terima kasih saya ucapkan kepada Farah. Baik, jika kalau ada yang mau menanggapi, saya persilahkan sebelum saya tutup presentasi kelompok kami. Oke, tidak ada. Baik, saya tutup presentasi kelompok kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Tanya lagi? Ya, jadi tadi sudah disinggung terkait dengan indikator penilaian karya seni kriya keramik. Ingat bahwa karena seni kriya kita mau melihat prinsip-prinsipnya, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat karya seni kriya.
Misalnya namanya juga kriya, bisa dipakai toh? Nah, bisa dipakai. Lebih menitik beratkan pada fungsinya, tetapi tetap memperhatikan keindahannya, berarti dua-duanya kan. Nah, oleh karena itu fungsionalnya, estetiknya. Dan selanjutnya adalah ekonomis, terjangkau enggak? Selanjutnya ergonomis, keamanan dan kenyamanannya. Dipakai itu enggak jatuh enggak kita? Dipakai itu nyaman enggak? Aman enggak? Ada itu kadang-kadang kan aman tapi enggak nyaman enggak? Ada yang nyaman tapi tidak aman. Nah, oleh karena itu bisa tanda kursi ini kan pas-pas dengan ukuran kita. Tapi kalau kursinya pendek sekali mungkin kan enggak nyaman. Aman tapi tidak nyaman. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhatikan. Tapi ada beberapa hal yang harus diberikan penilaian-penilaian atau indikasi-indikasi penilaian ya. Tadi sudah disinggung. Oleh karena itu nanti dalam membuat penilaian berkaitan dengan tadi fungsi aman dan nyaman, ekonomis. Tuh lagi yang perlu tadi fungsi estetiknya, ya, estetiknya, fungsinya, estetiknya, keamanannya dan ekonomis harganya. Baik, saya kira itu. Berikan lagi aplaus buat kelompok. Ya, saya kira cukup. Saya mau sebutkan dulu bahwa indikator penilaian dalam karya seni rupa. Saya bisa duduk dulu. Jadi indikator penilaian dalam karya seni rupa tadi sudah gambar bentuk, seni lukis, kriya, ilustrasi, gambar ornamen. Ya, semoga nanti Anda pada saat nanti jadi guru Anda bisa implementasikan itu. Amin. Ya. Jadi mulai dari awalnya PPN, terus hingga nanti jadi guru. Semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan. Ini pun dalam membuat karya juga bisa diterapkan. Oh, ternyata membuat karya ini yang harus kita perhatikan. Itu. Nah, oleh karena itu Anda rekam itu. Ingat jangan sampai Anda nanti di setelah outcome-nya itu setelah kuliah, setelah lapangan. Terima kasih. Ada orang? Saya kira yang sudah jelas. Oke. Kalau begitu saya bertanya. Ya, bagaimana perasaan Anda terkait dengan perkuliahan kita pada sore hari ini? Saya mendapatkan sendiri, Bu. Saya senang dengan metode pembelajaran seperti ini. Nah, ada lain? Ya, saya kerja di sini memahami semua. Kita. Saya rasa metode pembelajaran seperti ini itu lebih efektif karena menguji seberapa nangkap mahasiswa dalam menangkap satu informasi. Lebih efektif dibanding dengan Pembelajaran biasa di mana semua pembelajaran itu berfokus kepada dosen saja, tidak berfokus. ya. Jadi Mahasiswa di sini diajarkan untuk berpikir. oke, jadi bagaimana Anda diasah untuk berpikir kritis ya, mengolah ini informasi supaya Anda bisa ini lebih apa ya, tanggap ya, kritis berpikir dan berani berbicara. Dan di sini ada lagi. Baik, saya kira itu minggu depan masih ada. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang mengimplementasikan ini ya, mengimplementasikan apa yang Anda telah buat ini untuk digunakan menilai karya seni rupa. Maksudnya yang apa? Yang kriya tadi nanti menilai karya kriya. Yang ornamen menilai karya ornamen. Dilakukan di penilaian. Iya. Akan begitu tugasnya minggu depan. Siap, Bu. Oke? Oke, Ya. Bu. Tugasnya minggu depan ingat nanti langsung dikumpul ya. Baik, terima kasih. Kelompok. Oke, saya kira itu. Di bawahnya itu kelompoknya. Kelompoknya tetap. Dalam bentuk apa itu, Bu? Tegasin. Anda menilai karya seni Iya. sesuai dengan apa yang Anda buat tadi.
Oke, saya kira itu. Hah? Ya, itu kan ketawa toh? Oke. Oke, saya kira itu. Kasih banyak. Saya selalu buat kita semua. Ya, ketemu lagi, kita mau sholat. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.